absen dulu ya. Ningrum Ningsih. Risma Ayu Ningasti. Salwa Ningrum Fadila. Rizky Vika Maulia. Baik. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi kali ini, Ibu mau tanya ke Mbak Vika ya. Mbak Vika tahu nggak macam-macam puasa itu apa saja? Tahu. Apa saja? Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, sama makruh. Oh, pinter sekali. Bagus Mbak Vika, terima kasih. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran pagi hari ini pada materi ketentuan puasa ya. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan Mas Reza dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, terima kasih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada 4. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Puasa wajib yaitu puasa yang wajib dikerjakan apabila ditinggal akan berdosa. Yang kedua ada puasa sunnah, puasa yang apabila diamalkan mendapat pahala dan jika tidak diamalkan tidak mendapat dosa. Yang ketiga ada puasa haram, puasa yang apabila dikerjakan itu akan berdosa, tetapi jika meninggalkan kita akan mendapat pahala. Yang terakhir ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang apabila dikerjakan tidak masalah, tetapi sebaiknya kita hindari itu. Contoh dari puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Yang kedua ada puasa sunnah. Contoh dari puasa sunnah ada puasa apa? Ada yang tahu? Kamis. Senin Kamis terus? Oh iya, benar. Terima kasih. Dan yang puasa haram, contohnya puasa pada hari Kasih dan puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang puasa makruh itu contohnya ada puasanya orang sakit, karena orang sakit itu kan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 7. Yang pertama beragama Islam, karena jelas ya, kita orang beragama Islam tentu saja wajib berpuasa. Yang kedua berakal sehat. Jika kita tidak berakal sehat, tidak mungkin kita bisa berpuasa. Yang ketiga berbadan sehat. Tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya kita sakit, itu puasanya menjadi makruh. Jadi yang wajib itu jika kita berbadan sehat. Yang keempat itu bermukim. Orang yang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi ia wajib menggantinya pada hari lain. Yang kelima, mampu menjalankannya. Orang yang lanjut usia diperbolehkan tidak berpuasa, akan tetapi ia wajib membayar fidyah yang diperuntukkan fakir miskin. Yang keenam, balik. Tentu saja anak-anak itu tidak wajib berpuasa ya, karena mereka itu belum balik. Yang ketujuh itu bagi wanita tidak sedang haid atau nifas, karena syarat wajib berpuasa itu kan suci ya. Dan itu jika wanita itu sedang haid itu tidak wajib untuk berpuasa. Rukun puasa. Setiap muslim itu kan menjalankan puasa harus mengetahui rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada
Yang kedua ada menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, amalan sunnah pada waktu berpuasa. Amalan sunnah pada waktu berpuasa apa saja? Yang pertama ada makan sahur. Yang kedua ada mengakhiri makan sahur. Yang ketiga menyegarakan makan sahur. Yang ketiga menyegarakan berpuasa. Yang keempat membaca doa puasa. Yang kelima berbuka dengan makanan manis. Contohnya seperti kurma atau teh manis ya. Yang keenam memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini termasuk sedekah juga bisa. Yang ketujuh memperbanyak sedekah dan berzikir. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, memperbanyak sedekah contohnya bisa memberi makanan kepada orang yang berpuasa atau memberi makanan kepada orang yang tidak mampu. Yang terakhir memperbanyak membaca Al-Quran. Jelas saja ketika kita sedang berpuasa, apa saja sih yang harus dilakukan? Contoh-contohnya ini ya, dan yang paling banyak pahalanya, yang nggak tahu sih ya, yang harus kita lakukan untuk memperbanyak pahala maksudnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus ya biasanya. Materi selanjutnya itu perbuatan yang membatalkan puasa. Perbuatan yang membatalkan puasa ada 7. Yang pertama ada makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua bersetubuh jika kalian sudah mempunyai suami ya atau mempunyai istri. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat keluar air mani dengan sengaja. Yang kelima keluarnya darah atau haid. Ini untuk perempuan ya khusus. Yang keenam bila ayat atau pingsan. Jelas saja jika misalnya ODGJ gitu ya, itu tidak wajib berpuasa karena memang gila ya, karena syaratnya kan berakal ya. Terus yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam, itu jelas membatalkan puasa. Ya, itu materi dari Ibu pada pagi hari ini. Sekarang untuk menjelaskan kembali yang sudah Ibu jelaskan, tolong jelaskan Mbak Risma contoh dari puasa sunnah dan puasa haram. Puasa sunnah contohnya ya puasa setelah lebaran, setelah Idul Fitri, terus puasa Idul Adha, kemudian puasa Rajab dan lain sebagainya. Kemudian kalau puasa haram yaitu puasa pada hari raya Idul Fitrinya, Idul Adha, kemudian puasanya orang sakit kan makan orang fasik, puasa dari tasyrik. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Risma, jawabannya benar sekali. Jadi kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan? Terima kasih. Untuk tugasnya kalian buka LKS halaman 10. Di situ dijelaskan. Dan untuk tugas PR-nya kalian bisa mengisi itu dari Romawi 1 sampai 2 ya. Baik, untuk terakhir kalinya materi sudah selesai, sekarang jam pelajaran juga sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.